Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10 IPA, bertemu lagi di pelajaran matematika peminatan bersama Ibu Anissa. Di video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yang sebelumnya, tapi masih tentang persamaan eksponen. Kalau jika di video berikutnya kita belajar tentang dua bentuk persamaan eksponen, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P, dengan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka hari ini kita akan belajar tentang hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Untuk yang bentuk ini caranya agak panjang, untuk itu perlu konsentrasi yang sangat tinggi dan perhatikan baik-baik video berikut ini. Oke, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini kalau yang bentuk ini adalah baik bilangan utama maupun pangkatnya, semua bentuknya adalah suatu fungsi. Tapi untuk yang bilangan utama, ini kan sama-sama hx, maka bilangan utamanya ini bentuk fungsinya sama, tetapi untuk pangkatnya fungsinya berbeda. Nah, untuk bentuk ini, cara pengerjaannya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah fx sama dengan gx, yang artinya pengerjaannya yang pertama adalah pangkat sama dengan pangkat. Lalu yang kedua, hx sama dengan 1, yang artinya bilangan utamanya sama dengan 1. Lalu yang ketiga ada hx sama dengan 0 dengan fx dan gx-nya lebih dari 0. Jadi maksudnya kita cari nilai x dari bilangan utama hx ini tapi sama dengan 0. Nah, ketika x-nya sudah ketemu, maka x-nya ini akan kita substitusi ke dalam fx dan gx, dan dua-duanya ini hasilnya harus lebih dari 0. Jika kurang dari 0 salah satunya saja, maka nilai x tersebut tidak akan terpenuhi. Lalu yang terakhir ada hx sama dengan negatif 1 dengan fx dan gx harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Jadi yang keempat, kalian mencari nilai x dari hx sama dengan negatif 1. Nanti ketemu nih nilai x-nya, lalu nanti nilai x-nya kalian substitusi ke fx dan ke gx. Dan nilai x ini bisa terpenuhi kalau nanti hasil dari fx dan gx-nya sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Oke, berikut adalah langkah-langkahnya, dan kalau misalnya biar lebih paham, silakan kalian simak contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2x tambah 4 pangkat 5 dikurangi x sama dengan 2x ditambah 4 pangkat 3 dikurangi 2x. Nah, kalau kalian lihat bentuk ini, semuanya baik bilangan utama maupun pangkat bentuknya fungsi kan? Nah, kalau kalian bandingkan dengan bentuk yang tadi, maka 2x ditambah 4 ini adalah si hx. Lalu 5 dikurangi x adalah si fx. Dan 3 dikurangi 2x adalah si gx. Sampai sini paham ya? Lalu untuk pengerjaannya yang pertama adalah fx sama dengan gx, yang artinya pangkat sama dengan pangkat. Berarti 5 dikurangi x sama dengan 3 dikurangi 2x. Nah, kalau sudah kita hitung, tapi kita perhatikan 5 ini adalah bilangan bulat, tapi x ini adalah suatu variabel, maka tidak bisa kita jumlahkan. Maka kita gabungkan variabel dengan variabel, bilangan bulat dengan bilangan bulat. Agar variabelnya bernilai positif, kita lihat di sini 2 dan 1. Ini negatif 1 sama negatif 2. Biar bernilai positif, maka yang negatif 2 kita pindahkan ke sebelah kiri, dan 5 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi yang tadinya negatif 2 berubah menjadi positif 2x dikurangi x sama dengan 3-nya tetap. Dan 5-nya kita pindahkan dari dari positif menjadi negatif. Paham ya sampai sini? Kalau sudah 2x dikurangi x hasilnya x, 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Nah, untuk langkah yang pertama sudah selesai. Sekarang kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ada hx sama dengan 1, yang artinya hx ini adalah si bilangan utama. Berarti 2x ditambah 4 sama dengan 1.
2x ditambah 4 kan tidak bisa dihitung, berarti 4-nya kita pindahkan menjadi 2x sama dengan 1 dikurangi 4. Yang tadinya plus jadi negatif, kalau sudah kita hitung 2x sama dengan 1 dikurangi 4, negatif 3. Dan karena kita mau mendapatkan nilai x, berarti 2-nya kita buang. Dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 2, dan hasilnya adalah x sama dengan negatif 3 per 2. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu hx sama dengan 0 dengan fx dan gx lebih dari 0, yang artinya bilangan utamanya ini sama dengan 0, tapi nanti ketika x-nya sudah ketemu, kita uji prasyarat ke fx dan gx yang nanti hasilnya harus lebih dari 0. Oke, hx sama dengan 0 berarti bilangan utamanya sama dengan 0, maka menjadi 2x tambah 4 sama dengan 0. Ini kan tidak bisa ditambah, maka plus 4-nya kita pindahkan menjadi 2x sama dengan negatif 4. Karena kita mau mendapatkan nilai x, 2-nya kita buang dengan cara semua ruas kita bagi dengan 2, dan hasilnya x sama dengan negatif 2. Nah, ini kan nilai x-nya sudah dapat nih, tapi kita uji prasyarat. Dimasukkan ke fx dan dimasukkan ke gx, dan dua-duanya hasilnya harus lebih dari 0. Kita coba ke fx dulu, yaitu 5 dikurangi x. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 2 menjadi 5 dikurangi negatif 2. Negatif positif berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan 7 ini nilainya lebih dari 0. Maka untuk sementara x sama dengan negatif 2 ini memenuhi syarat. Tapi kita coba lagi ke yang gx. Apakah hasilnya lebih dari 0? Kita coba. X adalah 3 dikurangi 2x. Maka x-nya kita ganti dengan negatif 2 menjadi 3 dikurangi 2. X-nya kita ganti dengan min 2. 2 dikali min 2 menjadi 3 tambah 4. 3 tambah 4 hasilnya 7. Dan 7 ini lebih dari 0. Dan karena dua-duanya hasilnya lebih dari 0, maka uji pengecekannya terpenuhi. Dan x sama dengan negatif 2-nya memenuhi. Lalu langkah yang terakhir adalah hx sama dengan negatif 1 dengan fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita coba hx sama dengan negatif 1 berarti 2x ditambah 4 sama dengan negatif 1. Ini tidak bisa kita tambahkan, maka plus 4-nya kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan negatif 1 dikurangi 4. Kalau sudah kita hitung, 2x sama dengan negatif jadi ditambah, jadi hasilnya negatif 5. Untuk mendapatkan x saja, kita buang 2 dengan cara kedua ruas kita bagi 2, dan hasilnya x sama dengan negatif 5 per 2. Kalau sudah, kita masukkan ke uji prasyaratnya, yaitu ketika nilai fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita masukkan dulu ke fx tadi 5 dikurangi x, maka x-nya kita ganti dengan negatif 5 per 2 menjadi 5 dikurangi negatif 5 per 2. Negatif jadi positif, 5 ditambah 5 per 2, hasilnya 5 per 2. Nah, ini adalah bilangan pecahan. Dan kalau bilangan pecahan berarti dia bukan bilangan ganjil dan bukan bilangan genap. Nah, kalau satu syarat ini sudah tidak terpenuhi, dia ganjil atau genap, maka sebenarnya secara otomatis negatif 5 per 2 ini bukan hasil dari penyelesaian. Tapi agar lebih paham, kita coba lagi di gx. Gx-nya 3 dikurangi 2x, maka x-nya kita ganti dengan negatif 5 per 2 menjadi 3 dikurangi 2 dikali negatif 5 per 2. Ini kan 2 sama 2-nya bisa kita coret nih, berarti hasilnya 3 ditambah 5, min plus 3 ditambah 5, 8. 8 ini genap, tapi karena yang satunya lagi tidak memenuhi syarat, maka x sama dengan negatif 5 per 2 ini tidak akan kita pakai sebagai hasil penyelesaian. Dan langkah keempat sudah selesai, pembuktiannya juga sudah selesai. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 3 per 2, dan x sama dengan negatif 2. Karena negatif 2-nya ada 2, kita tulis satu kali saja menjadi
Hasil penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 3/2. Kalian urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ini tidak masuk karena syaratnya tidak memenuhi. Oke, agar lebih paham kita ke contoh yang terakhir. Tentukan penyelesaian dari X dikurangi 7 pangkat X kuadrat dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 7 pangkat X. Oke, ini bilangan utamanya sama, yaitu dia X dikurangi 7 dan dia sebagai HX. Lalu X kuadrat dikurangi 2 sebagai Fx dan X sebagai GX, maaf. Oke, langkah yang pertama pangkat sama dengan pangkat, berarti X kuadrat dikurangi 2 sama dengan X. Nah, kalau sudah, ini kan tidak bisa kita jumlahkan, maka semua kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita faktorkan dia menjadi X dikurangi 2 dikali X tambah 1. Kenapa kok dikurangi 2 dan tambah 1? Karena negatif 2 dikali plus 1 hasilnya negatif 2. Dan negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Paham ya? Nah, kalau pemfaktorannya sudah, maka yang ini nilainya adalah X sama dengan 2 dan yang ini nilainya adalah X sama dengan negatif 1. Langkah pertama sudah selesai, kita ke langkah yang kedua, yaitu Hx sama dengan 1, berarti bilangan utamanya sama dengan 1, maka menjadi X dikurangi 7 sama dengan 1. Dan negatif 7-nya kita pindah ruas menjadi X sama dengan 1 ditambah 7, dan hasilnya X sama dengan 8. Syarat yang kedua sudah, berarti kita ke yang ketiga. Hx sama dengan 0 dengan Fx dan Gx lebih dari 0, maka bilangan utamanya sama dengan 0 menjadi X dikurangi 7 sama dengan 0. Karena tidak bisa kita kurangi, negatif 7 kita pindah menjadi X sama dengan 7. Nilai X udah dapat nih Bu, lalu kita masukkan ke uji prasyarat, kita input ke Fx dan kita input ke Gx. Kita input dulu ke Fx, berarti Fx kan adalah X kuadrat dikurangi 2. Maka nilai X ini akan kita ganti dengan 7 menjadi 7 kuadrat dikurangi 2. 7 kuadrat hasilnya 49, berarti 49 dikurangi 2 hasilnya 47. Dan 47 ini adalah nilai yang lebih dari 0. Berarti untuk sementara, X sama dengan 7 ini memenuhi hasil penyelesaian. Kita ke uji prasyarat yang kedua, yaitu Gx. Gx-nya kan X, berarti X kita ganti dengan 7, dan 7 nilainya lebih dari 0. Karena dua-duanya sama-sama lebih dari 0, maka syaratnya memenuhi. Berarti kita ke yang terakhir, yaitu Hx sama dengan negatif 1 dengan Fx dan Gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita ke Hx sama dengan 1, berarti X dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Tidak bisa kita kurangi, maka negatif 7 kita pindahkan menjadi X sama dengan negatif 1 ditambah 7. Kalau sudah kita hitung, menjadi X sama dengan 6. Tapi ketika X sudah ketemu, kita masukkan ke uji prasyarat, kita input ke Fx, berarti X kuadrat dikurangi 2, X-nya akan kita ganti dengan 6 menjadi 6 kuadrat dikurangi 2. 6 kuadrat adalah 36, berarti 36 dikurangi 2, hasilnya 34. Dan 34 ini adalah genap. Oke, untuk sementara, X sama dengan 6 ini memenuhi syarat. Kita lanjut ke uji Gx, berarti X ya. X-nya akan kita ganti dengan 6, dan 6 ini juga bilangan genap. Nah, karena sama-sama bilangan genap, maka uji pengecekan ini terpenuhi. Berarti, hasil penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, X sama dengan negatif 1, X sama dengan 8, X sama dengan 7, dan X sama dengan 6. Lalu, ke 5X ini akan kita urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi, hasil penyelesaiannya adalah negatif 1, 2, 6, 7, dan 8. Gimana? Sampai sini sudah paham ya?
Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Tapi jika belum kalian pahami, maka tolong tanyakan di kolom diskusi. Oke, sampai sini video dari Ibu dan pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dan bentuk persamaan eksponen yang selanjutnya.